الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Muhammad Al-Fudhali Sahibu Syaruha Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila angkol sampai apa kita? Iroda ya? Udah. As-sifatu tsaminatul wajibatul lahu ta'ala al-iradah. Wahia iradah sifatun adalah sifat tukhassisul mumkin biba'di ma yajuzu alaihi. Iradah adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Adanya sifat iradah, Allah menentukan keadaan-keadaan pada perkara mungkin yang diciptakan. Jadi kalau kemarin kita bicara kudrat, itu sifat yang kerjanya memunculkan sesuatu. Artinya Allah menciptakan sesuatu maka dimunculkan perkara itu dengan kudratnya. Ini secara majazan dikatakan demikian. Lalu sifat iradah menentukan keadaan-keadaan yang akan diciptakan. Jadi, sesuatu yang diciptakan itu punya ketentuan-ketentuan. Maka ketentuan untuk semua keadaan yang diciptakan itu urusannya iradah. Maka dikatakan di sini iradah itu menentukan bi ba'dzi ma yajuzu ilaihi, ma yajuzu alaihi. Menentukan sebagian. Ada menentukan semuanya, ada menentukan sebagiannya. Contohnya apa? Fazaidun masalan. Contohnya si Zaid. Maka si Zaid itu yajuzu alaihi tul. Dia boleh aja menjadi orang yang tinggi wal qasru atau boleh menjadi orang yang pendek. Fal iradatu khassasathu bituli masalan. Maka iradah itulah yang menentukan, oh Zaid mau dibikin jadi orang yang tinggi. Kan manusia itu dibikin macam-macam. Ada yang ministik, ada yang tinggi, ada yang tengah-tengah, ada yang ini tidak muncul dengan sendirinya.
kita tidak bisa menentukan tinggi badan kita sendiri. Mau kamu olahraga, mau fitness, mau apa, pokoknya mau apa sajalah. Mau ditarik-tarik pakai alat yang sekarang apa itu? Hah? Yang buat narik tulang tracker itu. Hah? Maka nggak mungkin panjangnya itu lepas dari kehendaknya Allah. Pasti tingginya kita, ukuran kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amal kudratu, adapun sifat kudrat, fawat tubrizutul min adamin ila wujudin. Maka kudrat itu yang mengibroskan, yang menampakkan tinggi pada si Zaid. Jadi kalau Zaidnya dimunculkan sama kudrat, kudrat pokoknya munculin doang dah, apa yang dicetak, nah, dimunculkan lah. Urusan menentukan keadaan siapa ini? Oh, itu irodah. Sebelum dimunculkan, maka ada ketentuan yang berlaku pada tiap-tiap yang akan diciptakan. Oh, ini mau jadinya tinggi, ya keluarnya tinggi. Mau jadinya pendek, ya keluarnya pendek. Kalau pabrik bikin cetakan ini bundar, keluarnya pasti bundar enggak? Jadi pabrik ini bikin ini keluarin, sebelum ini dicetak dikeluarkan, pabrik menentukan. Ini nanti tutupnya bundar atau kotak. Kecilnya segini atau gede lagi, ini pabrik menentukan. Maka muncullah perkara ini dengan ditentukan sebagian keadaannya. Kenapa kok sebagian? Karena nggak mungkin menentukan semuanya. Allah bisa bikin Zaid itu tingginya selangit. Bisa bikin Z itu tingginya kecil. Maka yang dimunculkan harus salah satu. Ini Z ini mau munculnya seberapa nih? Oh enggak, mau dibikin semua. Yang segini dibikin, yang segini dibikin. Z-nya keder. Bro. Z semua gimana? Harus banyak Z-nya dong. Kalau semua yang mungkin terjadi itu diciptakan, maka Z-nya akan banyak. Tapi ketika Z itu kok munculnya pada salah satu keadaan, maka keadaan itulah yang ditentukan. Maka namanya menentukan sebagian keadaan yang mungkin terjadi pada si Zaid. Makanya kalau ada orang ngomong, Tuhan bisa enggak bikin batu yang besar banget, yang dia nggak bisa ngangkatnya. Dikira Tuhan tukang panggul kali, manggulin batu. Dia nggak ngerti ta'aluk suluhi sama tanzizi. Ini bicara sebagiannya ini berarti Allah mampu bikin yang nggak terbatas, gitu loh. Gambarannya beginilah. Ini papan tulis, kamu kalau mau gambar butuh papan tulis. Kalau papannya segini, yang bisa digambar seberapa? Ya segini aja kan ya, seukuran papannya ini. Lah, Allah bisa memunculkan sesuatu di alam raya ini. Lah, batasnya apa? Batasnya apa? Ada nggak? Ada batasnya nggak? Ya nggak ada batasnya. Artinya bisa diciptakan sesuatu selebar apapun. Allah bisa ciptakan sesuatu setinggi apapun. Nggak terus, oh terbatas bisanya tinggi sampai langit doang. Lebih tinggi kau nggak bisa. Itu namanya Allah hanya mampu menciptakan sebagian, nggak mampu menciptakan seluruhnya. Tapi perkataan mampu menciptakan sebagian, ada sifat yang nanti kerjanya irodah, Allah pun mampu menciptakan yang tidak seperti itu, lebih dari itu pun mampu diciptakannya. Kalau bicara malaikat itu besarnya luar biasa, ya bisa saja bikin yang lebih besar dari itu juga mampu.
Kal iradatu tukhassisu wal qudratu tubrizu. Maka seperti iradah itu menentukan sifat yang dengannya Allah menentukan segala sesuatu atau sebagiannya sesuatu, dan kudrat itu adalah memunculkan. Wal mumkinatu, dan perkara mungkin, alati ta'alluqu bil qudrah wal iradah sitatun. Maka dari ini, kalau kudrat kemarin memunculkan, maka kita sekarang diperluas. Kalau kudrat iradat, maka iradat punya 6 ta'alluq. Artinya 6 kerja, menentukan 6 keadaan makhluk. Kalau kudrat memunculkan keadaannya menjadi ada atau menjadi tiada. Kalau iradah menentukan 6 keadaan makhluk. Apa 6 keadaan itu? Yang pertama, menentukan wujud. Ini akan diwujudkan atau tidak akan diwujudkan. Itu iradah yang menentukan. Zamannya Nabi Adam alaihi salam, siapa nih yang mau muncul diwujudkan? Allah menentukan, oh fulan. Maka yang muncul di zaman Nabi Adam ya tertentu jumlahnya. Karena kemunculan wujudnya Allah yang menentukan. Apapun yang wujud itu pasti Allah yang menentukan. Zaman Nabi Nuh tambah lagi berapa orang dimunculkan. Zaman Nabi ini dimunculkan. Nah, yang sudah muncul diapain? Ya boleh ditiadakan. Pertama, menentukan wujudnya sesuatu akan muncul, akan diciptakan jadi wujud atau tidak akan diciptakan jadi wujud. Jadi wujud, terus wal adam, atau menentukan ketiadaannya. Ini wujud, sampai kapan dia akan wujud? Oh, sampai sekian tahun, terus ditiadakan, maka tiadanya pun ditentukan oleh Allah. Tidak tiada dengan sendirinya atau tiada karena yang lainnya. Maka ada orang kok mati bunuh diri, itu matinya kenapa? Ya takdir. Bukan terus, oh itu kalau nggak bunuh diri masih panjang umur, Bib. Oh, nggak ada, begitu. Jadi, bunuh diri itu adalah takdir, namanya takdir buruk. Takdir ada 2, ada takdir baik, ada takdir buruk. Nanti masuk di iradah ini. Baiknya seseorang, buruknya seseorang itu ditentukan. Makanya orang yang mati dalam keadaan bunuh diri pun itu atas ketentuan Allah. Nggak akan mungkin maju lagi umurnya, nggak akan. Waktunya bunuh diri mati ya sudah segitu jatah umurnya. Orang yang Adam ini berarti kan nggak ada, baik itu umpamanya lurah, dia jadi lurah, Allah yang menentukan kapan jadinya. Dia turun, Allah yang menentukan kapan turunnya. Artinya wujudnya ya Allah menentukan, adamnya juga Allah yang menentukan. Kamu punya pekerjaan, Allah yang menentukan. Kapan kamu akan keluar, dipecat, alasan macam-macam, Allah yang menentukan. Hingga kalau orang yang tahu iradah ini nggak akan nyalahin orang lain. Gara-gara lu nih gagal usaha saya, gara-gara kamu nih nggak berhasil ini saya lakukan. Maka orang ini ketika hatinya lepas dari iradahnya Allah, maka dia menganggap ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh, oh ini lebih rusak lagi. Jadi menuduh orang melakukan suatu amalan yang buruk itu ya buruk, suatu kejelekan, dosa, apalagi sampai menghilangkan pengakuan ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Wah, ini bertentangan sama Al-Quran, bisa sampai kepada riddah.
tidak mengakui ada satu yang diciptakan oleh Allah. Dia ingkari, dianggap datang dari selainnya Allah. Wujudnya ditentukan, terus adamnya ditentukan. Yang ketiga, wasifatu, dan sifatnya ditentukan. Sifat apa contohnya? Katuli, seperti tinggi, wal kausri atau pendek, gendut atau kurus, putih atau hitam, mancung atau pesek. Ini Allah menentukan. Keriting atau lurus. Ini semuanya keadaan sifat-sifat kita itu Allah yang menentukan. Ada yang wajahnya ganteng, ada yang wajahnya cantik, ada juga yang wajahnya nggak ganteng, jelek ada? Ada yang jelek nggak? Jangan ngomong jelek, jangan nggak enak ah. Adanya apa? Adanya apa? Eksotik, eksotis, apa itu artinya? Unik gitu. Lu muka begitu amat sih? Oh lain bro, ini mah muka gua mah unik, tau nggak? Harus inden kalau mau pesan ini. Lagian muka jelek, muka ganteng itu urusannya apa? Cuman jarak pandang. Kalau kamu nempel ke sini, udah nggak ganteng, nggak jelek, cantik. Gara-gara kamu pakai jarak. Kalau nempel, udah nggak cantik nggak. Atau kamu menjauh lah, dikit menjauh lah, 20 meter gitulah, sama semua. Ya, itu urusan pandangan doang. Jadi Allah menentukan sifat-sifatnya seseorang. Jadi tidak ada sifat yang muncul dengan sendirinya, nggak ada. Watak Allah yang menentukan. Oh ini seram, buas, ini jinak, ini apa? Suka menghancurkan, bisa membahayakan. Ini sifat-sifat. Semua watak-wataknya manusia ini Allah yang menentukan. Ini pemarah, ini pemalu, ini periang. Ini sifat ini Allah yang menentukan. Jadi nggak tiap-tiap manusia itu menentukan sifatnya sendiri, enggak. Nah, sekarang ada kan pembelajaran pembentukan karakter. Biar punya karakter yang bagus. Dilatih, ya bener. Orang biar punya sifat yang bagus, biar punya tabiat yang bagus, biar punya watak yang bagus, itu dilatih usaha. Karena orang semua pinginnya punya sifat yang bagus, tapi hasilnya bagus pasti sesuai dengan kehendaknya Allah. Nanti akan jadi sifatnya kayak apa, itu pasti cocok sama kehendaknya Allah. Berapa tadi? 3. Wujudnya, adamnya, terus sifatnya, tinggi atau pendek, wal azminah, terus kapan waktunya akan diciptakan. Oh waktunya zaman Nabi Adam, atau zaman Nabi Nuh, atau zaman Nabi Musa, atau zaman sekarang Nabi Muhammad SAW. Ini waktunya ditentukan. Makanya kamu nggak pernah pesan mau muncul waktu sekarang, nggak pesan ya, nggak. Saya munculnya nanti aja ya Allah akhir zaman jadi umat Nabi Muhammad, pernah pesan nggak? Allah memilihkan ya, menentukan yang jadi umat Nabi Muhammad. Oh fulan, 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 fulan. Allah yang menentukan. Ada dalam catatan, ada dalam Ummul Kitab, semuanya Allah jadikan tercatat hingga semua malaikat bisa menyaksikan. Di Lauhil Mahfuz itu penuh catatan-catatan sebagai bukti siapa saja nanti hamba-hamba yang akan jadi umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini. Allah tentukan semuanya satu persatu. Jadi zamannya munculnya itu Allah yang menentukan. Kemudian wal amkinah, tempatnya Allah juga menentukan mau lahirnya di Mekah atau di Madinah atau di Mesir atau di Eropa atau di Indonesia. Itu
tempat lahir kita Allah yang menentukan. Wal jihadu, dan jihad. Jihad itu apa? Arah. Sudah waktunya, sudah tempatnya ditentukan, arahnya pun ditentukan. Contoh, kamu masuk kemari mau ngaji di sini, ini Allah tentukan tempatnya. Oh, tempatnya di Lagoa. Lagoanya di mana? Oh, di Gang 2. Ini Allah menentukan, kan nggak semua Lagoa. Tertentu Lagoanya. Oh, Gang 2. Oh, Gang 2 mana? Oh, di Majelis Taklim. Kamu masuk kemari, setelah kamu masuk, tempat duduk kamu nanti akan sebelahnya siapa, itu Allah yang menentukan. Hingga tertentu, jelas, oh akan di sini posisinya, akan di sini posisinya, itu Allah yang menentukan. Kalau kelihatan orang lain yang lihat kamu, kan kamu datang milih tempat sendiri. Nah, saya sono aja lah, pojok sambil kopi sambil ngerokok, enak lah gitu. Ini kita yang menentukan, kayak kita milih sendiri. Tapi kalau kita lihat mundur melihat ini, maka itu ditentukan oleh Allah. Arahnya pun Allah tentukan. Kamu naik mobil di jalan tol, wah, mobil semrawut, nggak ada yang ngatur begini. Kayaknya nggak ada yang ngatur. Hah? Allah yang ngatur. Langit bumi itu isinya seliweran bulan, matahari, bintang, ya nggak ada yang tabrakan. Kenapa? Ada yang nggak ngacak jalan sendirinya. Jihadnya Allah yang menentukan. Terus watuli yukalu wal azmina wal amkina wal jihad yusammal mumkinatu mutaqabilat. Maka ini disebut namanya mungkin yang saling berhadap-hadapan. Artinya dua perkara yang saling berhadap-hadapan, yang saling menjadi hadapannya kepada iradah, yaitu 6 perkara. Wujud berhadapan sama adamnya, tinggi berhadapan sama pendeknya, di Amerika berhadapan dengan yang lainnya. Maka ini semua disebut mutaqabilat, al-mumkinat mutaqabilat. Fal wujud yuqabilul adam wal tul, yuqabil qasar wal jihad fauq yuqabilul jihadut tahat. Tempat atas depannya tempat bawah. Wal makanu kadza kal misri yuqabidu ghairuhu. Menjadi depannya tempat yang lainnya kasyami matalan. Walhasilu dzalika, maka kesimpulan dari pembicaraan di atas, anna Zaidan, sesungguhnya si Zaid, qabla wujudihi, sebelum Zaid itu wujud, yajuzu alaihi yabqa ala adamihi wa yajuzu ayyujata hadaz zaman. Zaid itu sebelum wujud, kita ini sebelum wujud, boleh saja kita itu diteruskan tiadanya. Sebelum kita wujud namanya apa? Namanya Adam. Adam itu apa? Ya nggak ada apa-apa. Sesuatu yang nggak ada apa-apanya, nafiyul hal, nggak ada keadaannya, namanya Adam. Nah, perkara yang Adam itu nggak bisa merubah dirinya sendiri menjadi wujud. Nggak ada apa-apanya kok bisa berubah wujud, itu bagaimana? Terus ketiadaan kita sebelum wujud itu boleh saja oleh Allah diteruskan untuk tiada terus. Buktinya apa? Sebelum kita wujud dari zaman Nabi Adam kita nggak ada, zaman Nabi Nuh kita nggak ada, zaman Nabi Musa kita nggak ada. Artinya ketiadaan kita diteruskan oleh Allah sampai zaman sekarang baru kita dimunculkan. Artinya Allah menentukan bahwa kita akan muncul pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini
wa ayyabqa ala adamihi wa yajuzu ayyujada hada zaman. Fa idza wajada, apabila sekarang kita ada, faqad khassasatul iradah, maka jelas itu ditentukan oleh iradah. Wa wujuduhu badalan an adamihi, maka wujudnya itu menggantikan ketiadaannya. Yang tadinya tiada itu digantikan dengan wujud. Dengan apa? Allah menyudahi ketiadaannya dan menggantinya dengan wujud, maka muncullah wujud kita. Wal kudratu, dan kudratnya Allah, abrazatil wujud, itu memunculkan wujud. Wa yajuzu ayyujada fi zamani tufan, dan boleh saja seseorang itu muncul pada zaman tufan. Wa fi ghairihi, ataupun pada zaman yang lainnya. Jadi boleh memunculkan ya juzu ayu jada fi zamani tufan, zaman yang enggak zaman yang sebelum muncul segala sesuatu. Wa fi ghairihi, atau pada zaman sekarang, zaman yang telah munculnya sesuatu. Falladhi hasasa wujudahu fi hadha zaman duna ghairihi wal iradah. Maka yang menentukan seseorang itu muncul pada zaman ini itu adalah kehendaknya Allah. Wa yajuzu ayyakuna tawilan, dan boleh saja ditentukan menjadi orang yang tinggi, au qasiran, atau pendek. Falladhi khassasa tulahu badalan an qasrihi al iradah. Maka yang menentukan, mengganti kemungkinan tingginya dengan Allah tentukan menjadi pendek, itu adalah iradah. Wa yajuzu ayyakuna fi jihatin fauq, dan boleh aja seseorang itu muncul pada jihad atas, dia berada di suatu tempat yang atas. Kalau sekarang daratan, dekat laut, boleh aja di gunung di atas. Lo lahir di mana? Oh, di pegunungan. Oh, berarti dia lahir daerah atas, boleh aja. Atau lahir di langit kayak Nabi Adam, ya boleh aja, namanya ditentukan lahirnya di atas. Maka ketentuan ini menggantikan dia yang boleh saja berposisi di bawah. Falladhi khasasatu lahu badalan an qasri al iradah, maka itu adalah iradah. Wa yajuzu ayyakuna fi jihatin fauq, boleh di atas. Walladhi hasasa fi jihatin tahat kal ardi al iradah, itu juga sifat iradah. Jadi 6 perkara tadi kalau kita cermati itu semua keadaan kita. Maka semua keadaan itu tidak ada satupun yang lepas dari kehendaknya Allah. Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bidzati ta'ala maujudatani lau kushifa anil hijab la ra'ainahuma. Maka disimpulkan kudrat dan iradat adalah 2 sifat. Yang keduanya ini berdiri pada zatnya Allah. Yang keduanya ini termasuk sifat maujudat. Apa sifat maujudat? Sifat yang kalau dibukakan hijab kita oleh Allah, kita akan bisa menyaksikan 2 sifat ini ada pada dirinya Allah. 2 sifat ini berdiri pada zatnya Allah apabila dibukakan hijab. Yang terhijab siapa? Kita apa Allah? Hah? Allah terhijab enggak?
Allah pakai sarung gitu, tutupan biar nggak kelihatan gitu. Nah, yang terhijab itu kita, dihijab oleh Allah dengan berbagai macam hijab. Ketika hijab itu dibuka, maka kita akan bisa melihat sifat kudrat dan iradahnya Allah. Apa di antara hijabnya? Ada hawa nafsu, ada setan, ada dunia. Kita masih kumpul sama ini semua ini hijab yang nggak bisa lepas dari kita, maka terhalanglah kita selama masih ada itu semua dalam diri kita. Masih kumpul sama setan, masih kumpul sama hawa nafsu, masih kumpul sama dunia. Maka ketika nanti itu diangkat oleh Allah satu persatu, maka terbuka hijab kita akan bisa menyaksikan dua sifat ini. Artinya apa? Dua sifat ini sifat wujudi yang nyata gitu loh. Bukan sifat yang abstrak, bukan, sifat yang nyata. Kalau dibuka hijab kita bisa lihat, oh begitu tuh Allah menciptakan, oh begitu tuh Allah menentukan. Kita akan bisa melihat sifat itu pada dirinya Allah. Wala ta'allaqu lahuma illa bil mumkin. Dan tidak berta'alluq keduanya kecuali pada perkara mungkin. Fala yata'alluqani bil mustahilat. No. Maka kudrat iradat ini tidak ta'alluq pada perkara yang mustahil. Apa contohnya? Kasyariki tanazahu ta'ala anhu. Maka Allah Maha Suci dari adanya mempunyai sekutu. Seperti apa? Banyak yang menjadi anggapan ini. Allah itu bisa bikin yang mustahil. Nah, ini banyak yang salah nih. Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Maka yang mustahil pun bisa diciptakan. Ini bertentangan dengan akidah kita. Akidah kita tidak meyakini yang seperti itu. Akidah kita meyakini yang bisa diciptakan kudrat iradat itu hanya yang jaiz. Perkara yang mungkin terjadi, bukan yang wajib dan bukan yang mustahil. Jadi kalau ada orang ngomong tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa menciptakan segalanya. Yang mustahil pun bisa diciptakan. Maka yang ngomong begitu itu harusnya jangan dipanggil ustadz. Panggilnya apa? Pendeta gitu. Karena keyakinannya sama dengan pendeta. Dalam ajaran orang Kristen itu diyakini Allah itu bisa menciptakan yang mustahil. Seperti apa? Allah bisa menciptakan anak untuk dirinya. Ini kan sekutu bagi Allah. Allah bisa menciptakan istri untuk dirinya. Ini sekutu bagi Allah. Lah kita mengatakan la syari, mustahil Allah menciptakan sekutu untuk dirinya. Nah, sekarang gunanya sekutu apa bagi Allah? Kalau kamu bikin anak, pantaslah. Mungkin kamu punya duit, terus takut hartanya nggak jelas, maka pingin harta itu jatuh ke anak kamu. Kamu pengen punya anak, kawin lagi nggak punya anak, pindah lagi kawin sini nggak punya anak, terus kawin apa? Pengen punya anak. Biar apa? Nanti kalau saya mati, harta saya semua jatuh ke tangan anak saya.
Itu gunanya anak begitu. Atau kalau saya tua nanti, anak saya menolong saya dibantu, saya diurus. Ya, lah kalau nggak ada tujuan itu semua, lah terus gunanya anak buat apa? Kamu kawin kalau nggak punya tujuan itu, mesti nggak cari anak, carinya enak mesti. Carinya apa lagi? Jadi kalau Allah kok bikin anak, terus ditanya lah, terus tujuannya atau gunanya apa buat Allah? Allah nggak butuh segala sesuatu. Allah mampu menciptakan segalanya walaupun nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada urusan bagi Allah. Hingga Allah mustahil menciptakan sesuatu yang mustahil. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau Allah tidak bisa bikin yang mustahil maka dia lemah, maka ini aneh. Orang itu nggak tahu batasannya kudrat dan irodat. Jadi tidak bisa menciptakan yang mustahil itu bukan lemah, bukan jadinya apes, bukan jadinya Tuhan nggak bisa berkehendak. Ini salah memahami. Contoh, kita katakan yang namanya benda itu pasti punya tempat. Kalau ada benda yang tidak punya tempat bagaimana? Hukumnya mustahil. Nah, Allah bisa nggak bikin benda yang nggak punya tempat? Ya bisa saja kalau Allah mau. Bisa saja kalau Allah mau. Maka berarti orang ini nggak bisa memahami mana mustahil dan mana yang jaiz. Mustahil itu kayak apa sih? Mustahil itu apa? Apa mustahil itu? Mustahil apa mustahil? Yang tidak akan mungkin sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi pada sesuatu yang lain. Adanya sesuatu itu nggak mungkin terjadi. Itu namanya mustahil. Kalau Tuhan bisa bikin, kalau bisa dibikin namanya bukan mustahil, namanya jaiz. Begitu loh. Wong namanya sudah dipisahkan. Ini yang begini namanya wajib, namanya mustahil. Ada namanya lagi jaiz. Tiga perkara ini yang diciptakan cuma satu, hanya perkara jaiz. Wajib dan mustahil itu tidak diciptakan. Oh bisa Allah bikin yang mustahil, ya berarti namanya diganti, jangan mustahil. Masa mustahil kok masih bisa diciptakan? Berarti nggak disebut mustahil, itu nggak konsekuen hukum namanya. Orang kalau bicara hukum ya konsekuen, kalau dia perkaranya mustahil maka siapapun nggak bisa menciptakan. Kalau Allah nggak bisa bikin yang mustahil tidak berarti terus jadi lemah. Karena mustahil bukan adepannya kudrat. Nah, sekarang kita bicara gimana caranya akal kamu nemu yang mustahil. Ini yang mau kita bicarakan. Gimana akal kamu bedakan mana jaiz, mana caranya gimana? Bedain ini jaiz, ini mustahil. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Kalau kamu nggak tahu cara membedakannya, kayak bingung kayak tadi. Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini bisa nggak? Coba semua akhirnya. Karena nggak ngerti cara menentukan. Ini yang mustahil, ini yang boleh terjadi. Ini cara menentukannya yang orang kadang nggak bisa. Makanya kita ngaji biar kita bisa memisahkan mana yang mustahil dan mana yang jaiz lah. Semua yang mustahil itu pasti tidak bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti jadinya Allah itu lemah. Oh nggak bisa bikin mustahil, oh berarti Tuhan itu lemah. Mustahil, cara membedakan mustahil sama jaiz
Gimana caranya? Pertama, ketahui dulu caranya akal memutuskan hukum. Caranya akal mutusin hukum itu ada dua cara. Ada cara nadhori dan ada cara dzaruri. Gitu dulu. Wajib ya ada wajib nadhori dan dzaruri. Mustahil ada nadhori dan dzaruri. Jaiz ada nadhori dan dzaruri. Jadi kita mau tahu ini wajib atau enggak, maka dilihat keadaannya, ini wajibnya wajib yang nadhori apa dzaruri. Kalau wajibnya dzaruri, maka spontan bisa diputuskan. Enggak usah pakai rapat segala, enggak usah. Kumpul, ini wajib enggak nih? Kata kamu apa? Kata kamu apa? Oh, itu bukan hukum akal begitu. Hukum akal itu mandiri. Setiap akalnya manusia punya keputusan sendiri dan keputusannya harus sama. Kalau nggak sama gimana? Sowak akal kamu berarti. Timbangan, gambaran timbangan. Tiap orang punya timbangan. Ketika satu barang ditimbang, maka masing-masing akan sama timbangannya. Kalau timbangannya normal. Begitu dong. Jadi ada wanadhori, ada dzaruri. Mustahil juga begitu, ada mustahil nadhori, ada mustahil dzaruri. Nah, mustahil dzaruri itu yang cara untuk memutuskannya. Ini mustahil itu nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai dalil. Caranya gimana? Mustahil itu yang nggak bisa digambarkan dalam akal wujudnya. Apa? Apa mustahil? Tidak bisa digambarkan dalam akal wujudnya. Sesuatu perkara yang tidak bisa digambarkan dalam akal wujudnya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Caranya akal gambar itu kayak apa? Caranya akal gambar kayak ini. Papan tulis. Papan tulis gunanya buat apa ini? Gambar, nulis. Bisa buat gambar, bisa. Bisa buat gambar apa ini? Bisa buat gambar apa ini? Gambar apa saja. Gambar mobil bisa. Gambar rumah bisa. Cewek cantik bisa. Bisa enggak? Bisa. Cewek jelek bisa. Bisa digambar di sini. Ketika bisa digambar di sini, maka akal juga bisa menggambar. Akal itu kerjanya sama kayak papan tulis ini. Coba munculkan gambar mobil yang pernah kamu lihat. Nah, muncul dia. Bisa? Munculkan gambar rumah bisa? Munculkan gambar Luna Maya bisa? Oh, cepet, Beb. Biasa itu mah. Langganan yang begitu-begitu mah, Beb. Hah? Muncul di sini nih. Yang memunculkan sesuatu yang di pikiran kita itu Allah. Pikiran kita itu nggak bisa memunculkan sesuatu kecuali dimunculkan oleh Allah. Kalau di pikiran kita bisa dimunculkan, bisa digambar, berarti bisa diciptakan dalam dunia nyata. Itu ukurannya itu. Bisa nggak digambar di sini? Kalau digambar di sini bisa, maka dimunculkan pasti bisa. Karena munculnya di sini atau digambar di sini itu munculnya karena diciptakan oleh Allah. Contoh, kalau ada orang ngomong gajah terbang, hukumnya apa? Musja. Musja. Apa hukumnya? Kenapa jaiz? Kenapa boleh-boleh aja? Bisa digambar gitu loh. Coba kamu gambar gajah terbang sini, bisa nggak? Gajah gede kasih sayap, bisa nggak? Kalau bisa digambar, di pikiran bisa muncul, maka itu bisa diciptakan. Gitu ukurannya. Semut segede gajah bisa muncul? Bisa?
Berarti bisa diciptakan. Itu yang namanya sesuatu yang masuk dalam kategori bisa diciptakan oleh Allah. Kalau digambarkan di pikiran nggak bisa, digambar di sini nggak bisa, maka pasti tidak bisa diciptakan. Contoh, benda gerak dan diam bersamaan. Atau begini yang gampang, kamu lah, berdiri sambil jongkok bersama, bisa nggak? Bisa nggak? Coba gambarkan orang berdiri sambil jongkok bareng, coba saya mau lihat jadinya kayak apa, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa digambarkan, maka itu namanya mustahil, tidak bisa diciptakan, begitu loh. Sebuah benda tanpa ruang. Coba gambarkan satu benda tanpa ruang, coba. Saya minta benda mobil lah. Tolong gambarkan mobil, tapi yang nggak pakai ruangan. Coba, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa digambarkan, maka diciptakan pun nggak bisa. Begitu loh. Ini sesuatu yang bisa digambarkan dalam pikiran, maka sesuatu itulah yang bisa diciptakan. Allah jadikan akal kita sebagai timbangan untuk bisa mengetahui mana yang bisa diciptakan dan mana yang tidak bisa diciptakan. Gitu loh. Hingga akal kita bisa iman, oh Allah itu maha kuasa. Kalau akal nggak bisa mengukur itu, gunanya akal apa terus? Nggak bisa mutusin mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, terus gunanya akal apa? Hingga nanti akan muncul pendapat apa? Banyak di dalam agama perkara-perkara yang nggak rasional, yang nggak bisa diterima oleh akal. Tapi saya iman. Ini orang antik yang begini, orang aneh. Otaknya nggak nerima, tapi hatinya itu sama kayak orang Nasrani. Dia otaknya nggak nyambung Tuhan 3, tapi harus iman. Iman aja. Ini sama kayak pikirannya orang-orang Hindu, orang-orang Yunani yang mengatakan ini Tuhan, Tuhan. Pikirannya nggak nyambung, ini kok Tuhan begini. Tapi hatinya suruh bagaimana? Islam nggak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan kamu untuk berpikir, disuruh sama agama kamu mikir. Biar akal kamu tahu, oh ini memang fakta demikian. Bukan suruh iman tanpa mikir. Jadinya nanti ikutan pendapatnya orang lain. Kamu tidak berdiri pada pendapat kamu sendiri. Jadi caranya bagaimana tadi? Caranya gambar. Kalau bisa tergambar, maka bisa diciptakan. Kenapa? Yang membuat gambar di pikiran kita itu Allah. Kalau Allah bisa bikin gambar di pikiran kita, maka di dalam nyata pun bisa dibikin. Gitu loh. Pohon sama binatang ngobrol. Ada nggak? Hah? Kucing sama tikus ngobrol. Ada? Burung sama burung ngobrol. Palu sama paku ngobrol. Bisa? SpongeBob. Hah? Ada spon sekolah. Spon dongeng. Bisa? Kalau bisa digambar, maka Allah bisa menciptakannya. Begitu dong. Itu kok bisa muncul gambar, itu yang munculin siapa? Ya Allah yang munculin. Di pikiran kamu muncul gambar, itu Allah yang munculin. Kalau di pikiran kamu bisa muncul, maka dalam dunia nyata pun bisa dimunculkan oleh Allah. Begitu mestinya pikirannya. Hingga kalau nggak bisa muncul di sini, maka pasti namanya mustahil. Barang besar dimasukkan ke barang yang kecil. Makanya orang Arab dulu apa? Saya percaya kalau dia itu akan masuk Islam kalau onta ini bisa masuk ke botol. Ya nggak mungkin ada onta kok masuk ke, mungkin nggak? Kalau mungkin coba gambarkan onta masuk botol. Yang bisa botolnya digedein, ontanya dikecil baru itu bisa digambarkan. Kalau onta gede
masuk botol. Coba tolong gambarkan. Bisa? Bisa? Itu namanya mustahil gitu loh. Ah, masa Allah gitu aja nggak bisa bikin? Bukan gitu aja nggak bisa bikin. Barangnya nggak mau begitu. Sesuatu yang nggak mau dimunculkan, maka itu tidak bisa diciptakan. Bukan kudrat iradat itu lemah. Bukan lemah, bukan. Kamu tahu silet yang buat cukur? Tahu? Kalau silet yang baru kamu beli buat nyukur jenggot, kumis, cepet. Memang tempatnya silet buat nyukur rambut. Tapi kalau silet buat motong pohon, bagaimana? Silet buat motong, bisa nggak? Ketika dia nggak bisa buat motong pohon, orang yang motong ngomong kurang tajam siletnya. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena bukan kerjanya. Jangan ngomong, masa sih silet tajam kok nggak bisa buat motong pohon? Ya memang bukan kerjanya. Silet buat motongnya. Kalau pohon pakainya apa? Tampak, gergaji, gitu. Coba kamu sekali-kali pakai gergaji. Nyukurnya kumis pakai gergaji. Bisa? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak berkumis lagi kamu. Sudah hatam sekali. Udah, kalau pengen nggak kumisan lagi, ya motongnya pakai gergaji. Itu gambarannya begitu. Jadi jangan ngomong, masa sih kudrat nggak bisa bikin yang mustahil? Loh, mustahil itu bukan kudratnya lemah, bukan. Tapi mustahil itu nggak bisa dimunculkan, itu begitu. Jangan jadinya menganggap kudrat nggak bisa. Akhirnya akan mengatakan apa? Tuhan bisa bikin walaupun itu mustahil. Kalau Tuhan bisa bikin walaupun mustahil, berarti mustahil dihapus saja namanya. Ganti semua adanya jaiz. Begitu dong. Kok mustahil nggak ada bagaimana? Ini yang ngomong ustadz lagi kadang. Ustadz nggak ngaji, makanya suruh pindah dia ke sono. Suruh pakai itu kayu bersilang, apa itu? Jadi tidak bisa menciptakan yang mustahil bukan berarti lemah. Tapi karena mustahil bukan barang yang bisa diciptakan. Kalau Allah kok bikin yang mustahil gimana? Namanya qalbul haqaiq, memutar balik fakta. Yang tiada dipaksa untuk menjadi, itu nggak mungkin. Terbalik fakta namanya. Barang yang itu asli tiada kok mau dibikin jadi, itu namanya memutar balik fakta. Dan itu nggak mungkin terjadi. Atau sebaliknya, perkara yang wajib juga nggak bisa diciptakan. Seperti apa? Kadzatihi ta'ala wa sifatihi. Sifatnya Allah, zatnya Allah itu nggak diciptakan. Kenapa? Perkara wajib. Sudah aslinya ada gitu loh. Nggak butuh lagi diadakan. Bukan, oh Allah menciptakan dirinya sendiri. Lah mana bisa? Kalau Allah menciptakan dirinya sendiri namanya apa? Tahsilul hasil. Wong barang sudah ada kok mau diadakan. Ada barang nyala mau dinyalain lagi mungkin nggak? Gimana sih? Wong barang sudah nyala kok mau dinyalakan. Jadi wajib itu nggak bisa diciptakan. Kenapa? Wong sudah ada. Mustahil nggak bisa diciptakan. Kenapa? Barangnya nggak ada. Nggak mau muncul. Yang bisa diciptakan hanya satu, namanya barang mungkin. Diciptakan ada yang mungkin aja ada, mau dia. Diciptakan jadi tiada, yang mungkin aja dia mau menjadi tiada. Kenapa? Namanya disebut mungkinat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa sini kemungkinan.
Jadi yang bisa dibikin itu yang masih dalam status kemungkinan terjadi. Nah yang sudah statusnya wajib, ya nggak diciptakan lagi. Yang statusnya mustahil, ya nggak diciptakan lagi. Karena itu nggak mungkin terjadi. Wa minal jahlu, dan diantara orang yang jahil, dan wa minal jahli qaulu man qala innallaha qadara ayyattakhidha waladan. Orang yang goblok diantaranya orang yang mengatakan Allah itu bisa saja menciptakan anak, li'annahu la ta'alluqu lil qudrati, karena sungguhnya itu bukan ta'alluqnya qudrat. Bil mustahilat wa ittihadul walad mustahil, dan menciptakan anak atau mengambil anak, mempunyai anak bagi Allah itu mustahil. Wala yuqala innahu idza lam yakun qadirun ala ittihadil walad kana ajizan. Maka jangan katakan kalau Allah enggak bisa bikin anak maka dia lemah. Li'ana nagulu innama yalzamul ajzu law kanal mustahilu min wadhifatil qudrat. Maka bisa kamu katakan Allah itu lemah kalau memang mustahil itu perkara yang bisa diciptakan gitu. Allah bikin mustahil ya harus bisa. Kenapa? Kan mustahil bisa dibikin. Kalau Allah nggak bisa bikin yang mustahil, lemah. Betul, kalau mustahil bisa diciptakan. Kalau bisa diciptakan namanya bukan mustahil, namanya jaiz. Nyambung? Nyambung? Ini hati-hati ini pinteran kamu sama Ustadz Sono, pinteran kamu. Li'anna naqulu innama yalzamul ajzu law kana mustahil min wadhifatil qudrat walam yata'allaqu bihi ma annahu laisa min wadhifatiha illal mumkin. Maka yang bisa dimunculkan kudrat, yang jadi hadapannya kudrat, kerjanya kudrat iradat, itu hanya pada perkara yang kemungkinan bisa terjadi. Wal iradatu ta'alluqan. Kemudian iradah itu punya dua macam ta'alluq, seperti ta'alluqnya kudrat. Kudrat juga punya dua ta'alluq. Nanti ada bicara ta'alluq suluhil qadim dan ta'alluq tanzizil qadim. Kalau kudrat apa? Suluhil qadim dan tanzizil hudus. Ta'alluqnya kudrat. Kalau iradat suluhil qadim dan tanzizil qadim. Insyaallah ta'alluq kita ulas perjumpaan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.